jari. Kalau akupuntur kita menggunakan jarum sterilizer. Ya, itu tindakan yang berbeda. Dan ada hal-hal lain juga yang sedikit berbeda. Kemudian saya juga mengajar bekam, mengajar ramuan tradisional, utamanya obat-obat herbal, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang mengandung obat. Ya, dan juga mengajar pijat refleksi. Ya, pendidik resmi di pijat refleksi, pendidik resmi di ramuan obat tradisional, dan pendidik resmi di akupresur. Sebetulnya ilmu pengobatan tradisional itu sangat-sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak. Akan tetapi akupresur ini adalah salah satu di antaranya. Jadi nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku ada yang jalan-jalan ke Bulukumba, jalan-jalan ke klinik, namanya Gria Sehat Wildan. Gria Sehat Wildan. Iya. Insya Allah di sana untuk teman-teman praktisi akupresur, apalagi kalau sudah pernah lagi ikut pelatihan di pelatihan saya, itu gratis kamar. Ya, artinya kita siapkan kamar untuk tamu-tamu. Bisa Jalan Nuri nomor 1. Ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah perkenalan atau sudah selesai ya? Ya, baik. Kita langsung masuk karena waktu kita sudah lewat sebenarnya, jadi nanti sebentar dilanjutkan setelah asar. Ya, dilanjutkan setelah asar untuk menyelesaikan materinya. Terus terang, materi yang saya siapkan ini untuk 20 jam. 20 jam. Jadi kalau seumpamanya saya disuruh ngajar hanya 2 hari, itu diringkas. Enggak mendalam, tetapi cukup untuk menjawab pertanyaan pada saat ujian nanti. Insyaallah. Ya. Baik, kita akan pertama mengenal apa itu akupresur. Istilah akupresur berasal dari 2 kata Latin, yaitu acrus yang bernama jarum atau pungere yang artinya menusuk, akupuntur. Itu berasal dari akupuntur. Namun teknik terapi Cina kuno ini yang menggunakan jarum ini, apabila menggunakan jari-jari, karena kan tidak semua orang mau ditusuk jarum. Ya, walaupun jarumnya steril, yang memang diciptakan khusus untuk itu, tetapi tidak semua orang mau, maka ada namanya tusuk jari atau menggunakan jari-jari. Ya, itu yang disebut dengan teknik akupresur. Menggunakan jari-jari, kita pijat daerah-daerah tertentu pada meridiannya. Ya, baik meridian paru-paru, meridian usus besar, usus kecil, meridian jantung, meridian kantung kemih, meridian ginjal, limfa, meridian hati, meridian lain-lain sebagainya. Ya, kemudian pada mulanya akupuntur ini sebetulnya sudah ditemukan sekitar abad ke-21 hingga abad ke-16 di zaman dinasti Xia. Ya, berdasarkan tulisan yang diukir pada tempurung kura-kura atau tulang binatang pada dinasti San lebih 33.000 tahun yang lalu, ini sudah ada catatan tentang kedokteran kesehatan, tentang aneka pengobatan di Tiongkok sudah ada ya pada waktu itu. Sedangkan pada dinasti Zhou tahun 771 sampai 221 sebelum Masehi, ya, para tabib atau sinse sudah menggunakan metode diagnosa dengan meneliti air muka dan lidah, mencium bau, menanyakan keluhan klien, kemudian memeriksa denyut nadi pasien, serta menggunakan cara pengobatan dengan menggunakan akupresur dan juga akupuntur. Iya, ini sudah ada ya. Jadi kebetulan ini sebelum kita melakukan terapi dengan menggunakan jari, itu terlebih dahulu harus didiagnosa dulu pasiennya. Dia harus didiagnosa dulu apakah energinya lemah ataukah energinya kuat. Nah, kita mengenal kalau energinya lemah maka harus dikuatkan. Kalau energinya terlalu kuat maka harus dinormalisasi, diseimbangkan, harus diturunkan sedikit. Nah, ada namanya teknik sedasi, yaitu melemahkan. Ada namanya teknik tonifikasi, menguatkan. Itu saja dia. Karena keadaan orang ini akan berada pada 2 ini.
Kalau tidak lemah ya kuat. Misalnya orang yang demam tinggi, sakit kepala, itu kan dikatakan sindrom yang terlalu mendominasi. Nah, kalau dia sakit kepala, demam lagi, maka berarti mau diturunkan demamnya, mau dihilangkan sakit kepalanya. Tentunya dengan menggunakan metode sedasi, dilemahkan. Tapi kalau orangnya loyo, orangnya lemas, ya pusing, puyeng, maka harus ditonifikasi, harus dikuatkan. Kenapa? Karena ada unsur yang hilang di dalam tubuhnya, ada unsur yang kurang di dalam tubuhnya. Karena konsep sakit itu apabila terjadi ketidakseimbangan unsur di dalam tubuh. Iya, ada ketidakseimbangan unsur di dalam tubuh. Nah, ini dia hebatnya ini belajar akupresur, karena sekaligus kita memperdalam juga dia diagnosa. Ya, diagnosa. Coba kita lihat orang yang wajahnya pucat, ya pucat, ya agak putih wajahnya disertai dengan pucat, berarti ada yang kurang dalam dirinya. Kira-kira apa yang kurang? Kenapa tidak bawa dua? Ada dua. Yang pertama darah, yang kedua energi. Ya. Tapi coba lihat orang yang merah wajahnya, kram-kram tangannya, sakit tengkuknya, ada yang berlebih di dalam tubuhnya. Apa itu? Biasanya lemak. Ya, kelebihan lemak. Akhirnya merah, cepat emosi, cepat marah. Iya. Wajahnya merah dan lain sebagainya. Tengkuknya, pundaknya kaku. Nah, itu seperti itu. Itu bisa kita ketahui. Ini di antara jalur meridian titik-titik akupresur. Iya. Jadi pada tubuh kita itu ada 12 meridian. Ya, 6 di tangan, 6 di kaki. Ada yang di belakang, ya, di garis tengah sampai ke atas. Sini. Ada juga yang sampai di sini, terus ke belakang sampai di dekat dubur. Ya, ada namanya meridian du yang di belakang, sedangkan meridian reng berada di depan. Berarti kalau dihitung-hitung ada 14 jalur meridian. Itulah yang nanti akan menjadi sasaran pijatan. Tapi oleh ilmu akupresur tidak sama dengan akupuntur dalam tindakannya. Kalau akupuntur itu kita mengenal ada 360 titik. Ya, kalau akupresur diambil titik-titik yang andalan saja. Titik-titik yang bisa dipijat saja. Karena tidak semua titik akupuntur itu bisa dipijat. Tidak semua. Tetapi semua titik akupresur yang bisa ditusuk dengan menggunakan jari, dipijat menggunakan jari, itu merupakan titik andalannya akupuntur. Makanya kalau seumpamanya kita belajar akupresur, titik-titik wajibnya di mana kalau kasus begini, kalau begini keluhannya, itu sebetulnya titik andalannya juga akupuntur. Nah, ini. Kemudian kita akan belajar apa itu meridian. Ya, kita langsung meridian. Meridian, ada yang pernah dengar sebelumnya istilah meridian? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ada, ya? Pernah. Ya. Apa itu meridian? Kabel penghubung. Ya? Kabel penghubung. Ya, diibaratkan seperti kabel. Bahasa Arabnya kabel yang menghubungkan antara suatu dengan sesuatu yang lain. Pernah melihat jala-jala? Jala? Kalau jalannya itu dikasih terhampar, ya ada yang pegang di ujung sana, di ujung sana, di ujung sini, 4 sudut ada yang pegang, digoyangkan yang di bagian sudut, maka getarannya akan sampai di sudut sana. Begitu kan? Iya. Seperti itu juga dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia ada yang disebut dengan tombol ajaib. Ya, tombol ajaib. Ketika tombol ajaib itu ditekan, maka akan melahirkan getaran kepada yang lainnya. Iya, akan melahirkan getaran kepada yang lainnya. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang sering terjun dalam ilmu pijat, sakit kepala akut. Terus gimana cara mengobati sakit kepala akut? Ya tidak mesti dipijat kepalanya, tapi cukup tekan saja telapak kakinya di titik ginjal, yaitu KI1. KI1. Dengan menekan pada titik KI1 di telapak kaki itu akan sembuh atau akan ringan sakit kepalanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada penghubungnya. Ya, sama kalau kita ingin menyalakan atau mematikan balon listrik.
Apakah kita setiap mematikan atau menyalakan balon harus kita memanjat, putar balonnya? Tidak perlu kan? Cukup kita cari saklarnya. Ya, cari saklarnya. Kenapa? Karena kita meyakini pada saklar itu ada yang menghubungkan ke arah balon sana. Maka manusia itu punya titik-titik istimewa yang disebut dengan tombol-tombol ajaib. Yang ketika tombol-tombol ajaib itu ditekan akan melahirkan suatu hal yang luar biasa. Ya, ada manfaatnya. Ya, keluhannya akan hilang, penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada yang membawa boneka akupresur ya. Subhanallah. Jadi meridian adalah sebuah jaringan imajiner yang menghubungkan antara bagian luar dengan bagian dalam, yang menghubungkan antara bagian bawah dan bagian atas. Ya. Atau biasa juga disebut dengan jalur khayal. Kenapa disebut dengan jalur khayal? Karena ternyata kalau tubuh kita itu dipotong, nggak ditemukan itu jalur meridian, nggak bisa ditemukan oleh foto, nggak bisa dironseng, nggak ketemu dia itu jalur meridiannya. Iya, makanya disebut jalur khayal. Tetapi mempunyai khasiat yang nyata, terbukti berkhasiat secara medis. Ya, makanya jangan heran kalau sekarang ini sudah banyak juga dokter yang belajar tentang ilmu akupresur, ilmu akupuntur. Kemudian dokternya melakukan praktek di tempat prakteknya. Mengapa? Karena ilmu ini sangat-sangat ilmiah, mudah dilakukan, praktis untuk dilakukan, sangat ringan. Iya, sangat-sangat ringan. Dan satu kali ibu di akupresur, dicoba aku besok kita akan full praktek besok kan? Kita akan bongkar SOP-nya mulai dari menerima pasien sampai selesai. Ya, itu kita akan bongkar semua besok. Kalau hari ini mungkin banyak teori dan tanya jawab. Nah, besok kita akan praktek full. Bukan full juga, tapi ada pengantarnya sedikit dulu. Kemudian kita berpasangan. Ini dulu yang perlu kita pahami, bahwa ternyata di dalam tubuh kita itu ada jalur yang menghubungkan antara bawah dengan